sini. 3. Ya, 3. Kemudian 1 orang duduk di sini. Oke. Udah 3 di sini. Ya. Oke, 3, 1. Kemudian 1 orang di sini samping saya. Ya, akan bantu. Ya. Berapa lagi yang belum? Satu bagian? 2 lagi. Ya, yang 2 udah. Yang 2 nanti megang LSB. Ya, LSB nih. Ini LSB ya. Oke. Sepertinya biar sekuen ya, tidak begitu lupa lagi ya. Saya akan coba ulang dari awal tadi gimana SOP ya. Nah, silakan kamu lakukan jauh trust pasiennya. Ya, jauh trust. Ya. Ya, terus tadi kan tangan lututnya ke bawahnya ya, sikunya. Mundur lagi. Oke. Tangannya ini pegang pahanya. Ya. Oke. Kemudian kamu ambil collar neck. Nah ini collar neck ini saya akan coba jelaskan ya. Bukan ini. Nah, satu lagi. Ya ini. Jadi ini kan sudah melakukan manajemen airway. Ya, pastikan pasien ini tadi ada masalah apa? Cedera leher. Jadi kalau pasien cedera leher, ini adalah cara fiksasi lehernya supaya tidak sakit pasiennya, nyeri. Nah, kita harus bisa memasang collar neck. Ya. Sebentar, ini saya kan tadi belum ajarkan yang masang gudel ya. Belum ya? Nanti ya, nanti. Masang gudel yang ini. Nah, ini aja. Ya, sekarang untuk memasang ini pastikan dulu diukur dulu ya, diukur. Nah, ini diukur nih, ngukurnya nih ya, sama nih. Ini ada ukurannya, ini kan cuman ini kan nggak bagus ya, jadi nggak bisa dikecilkan, nggak bisa dibesar. Ukur juga lehernya biar sama ya. Nah, ini caranya kalau udah sama baru nanti di setting, masukkan ini dulu kita lipat, coba pakai jauh tas. Oke, di jauh tas, kemudian masukkan ini ya, benar ya, kita masukkan sampai ke atas ya, ambil ini ujungnya. Nah, ini udah taruh. Oke ya, baru ini disapu. Ini disapu nih, jangan begini langsung. Caranya disapu. Ya, oke. Ini kita lakukan. Nah, udah. Ya. Jadi ini cara masangnya ya, kamu tadi masang ya. Nah, masang. Jauh tasnya udah aman. Jadi kalau sudah begini nggak usah dijauh tas lagi kan, ya kan? Pas. Kemudian dipasang. Tadi ini juga diukur dulu opa ya. Nah, ukur supaya tidak jalan napasnya terbuka. Kalau tidak dipasang opa nanti kita tidak longgar ya. Pasang opa. Diukur dulu nih sama ya. Nah, pasang opanya dari atas ya, dari atas. Ya tadi kan sudah begini kan ya, dari bawah. Ya, pasang opanya gitu. Oke. Di posisinya begini nah, posisinya ya. Jadi pasang itu, pasang opa. Kemudian tadi sudah dilakukan apa? Riting tadi apa tadi? Pasang kasa 3 sisi ya. Nah, pasang kasa 3 sisi. Enggak sisi. Oke, tadi kan sudah pasang kasa 3 sisi, nanti di plaster ya. Plaster. Misalnya kasa 3 sisinya di sini misalnya ya. Oke. Baru kita tadi lakukan apa? Kompresi tadi ya. Udah kan? RJP udah. Kemudian pasang infus 2 jalur pasang infus. Nah, ini juga nih biasanya ini ada oksigen ya. Ini oksigen juga harus dipasang. Pasiennya kan butuh oksigen tadi ya. Pasang mau pakai ini atau mau pakai emas ya. Emasnya enggak ada. Emas asal kamu aja nih ya, asal aja nih ya. Oke. Pasang. Nah, anggap aja ini udah terpasang.
Coba pasang aja. Ya. Mana? Ya. Nah, di sini aja. Oke, anggap ya. Nih, kalau di sini gini ya, enggak ya? Enggak. Nah, coba. Anggap. Ini bisa dibuka, nanti dia akan bersih. Bersih. Ya, ini kondisi pasiennya ya. Lalu kita tadi lakukan dan latih tadi kan kompresi ya. Nah, pasang. Terus kemudian dipastikan setelah ini ada perdarahan. Nah, ini untuk perdarahan ini juga ada tekniknya. Gimana caranya? Tadi udah tadi ya. Jadi bagaimana cara melakukan balut tekan ya, balut tekan. Nah, cara perdarahan di sini ya. Tekan begini. Ya, tekan. Kemudian ambilkan alat-alatnya ini semuanya ya. Ambil, tekan. Kemudian ada gunting ini ya. Memperban. Ini juga harus tahu caranya. Gimana cara kita membalut. Nah, ini perhatikan nih bida. Perbannya begini. Tahan ini ya. Ya. Tahannya begini. Kemudian ini sudah kita balut tekan tadi. Tahan begini. Kemudian baru kita ambil. Seperti ini. Ya. Nah. Oke. Balut. Nah, kalau dengan balut tekan berarti perdarahannya bisa terhenti ya. Oke. Baru kita gunting. Guntingnya juga harus ada tekniknya ya. Nih. Ini ya. Tahan. Ini. Baru kita seperti ini. Tahan ya. Ya, ikat. Tekan. Nah. Oke, siap. Untuk balut tekan. Siap balut tekannya. Baru kita lakukan tadi pemasangan bidan. Anggap di sini frakturnya di daerah ini. Ya. Nah, sekarang ambil yang apa lah? Ya, oke, maaf ya. Ini kita ukur dulu. Ini kepanjangan ya. Kepanjangan. Nah, ya, aneh. Sini. Ya. Ya harus ada yang di belakang nih. Ya, atau geser dikit ke depan. Ya. Geser. Ya, saya harus ada yang di sini. Ya, harus ada yang megang kepala. Nah. Oke. Ya, pegang sini ya, pegang sini. Jadi nanti yang 3 orang ini nanti bermainnya pastikan. Nah, perhatikan nih cara saya ya. Nah, ini pasang spalat. Bisa boleh 2, boleh di bawah yang 3, tapi ini yang sederhana aja kita buat ya. Ini adalah mitela. Mitela ini kalian udah bisa caranya. Kayak gini, buat ini. Udah kan? Kan segitiga nanti digulung-gulung aja. Ya gitu ya, sampai begini. Nah, ya kayak kacu. Jadi ini perhatikan gini. Bagi 2 begini dia, sama ya. Bagi 2 gini ya. Jadi 3 minimal ya. Pastikan 3 sisi dia. Oke. Ya, rapikan seperti ini. Oke. Kalau udah rapikan begini, kita masukkan ke dalam ini bersamaan. Ya, kalau bisa di tengah-tengahnya angkat. Ya, angkat. Nah, baru kita geser. Ya, geser. Ini cara cepat. Ya. Kita geser, kemudian ini juga kita geser. Cara ngikatnya gimana? Nah, ini pastikan begini dulu ya. Baru kita ambil 1. Tunggu sebentar ya, satu-satu. Dari atas dulu ya. Baru kita ikat. Nah. Ya. Nah, begitu juga ini sama. Ya, pastikan. Dan ikat begini. Ya. Mas bisa ya? Coba Pak. Coba, ya, silakan. Ya. Nah, ya gitu disampingkan. Oke. Kuat kan tuh belum kuat ya. Nah. Oke. Sudah.
Oh, jangan. Nah, oke. Jadi ini cara ngikatnya ya, bidai. Jadi balutnya cara bidainya. Dan nggak usah diubah. Nah, apa yang dilakukan setelah ini jangan lupa pada saat kita melakukan bidai ini sebelum sesudah ini kita harus cek PMS namanya. PMS itu apa? Pulsasi, motorik dan sensor. Artinya nadi. Ya, cek pulsasi nadi, motorik. Oh, ternyata ada. Kemudian ini sensasinya. Oh, ternyata ada nadi. Kemudian di belakang ininya geser. Ya, kita lakukan garis seperti ini. Nah, bergerak ya dia kan. Cek itu. Ya, cek pulsasi, cek PMS. Ya, karena takut nanti ini ternyata nadinya tidak ada karena bidainya terlalu kuat gitu ya. Ya, gawatnya nanti akan terjadi sindrom kompartemen. Bahayanya. Jadi maka pastikan itu dulu. Laporkan. Ya, setelah ini baru kita lakukan siap-siap untuk evakuasi. Nah, tadi kan sudah A, B, C, D. C nih ya. Ini baru C nih ya. Nah, D-nya apa? Disability. Nah, disability inilah tadi pertanyaannya tadi. Kita harus nilai kesadaran. Ya. Kesadaran itu ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif yang tadi kompos mentis sampai koma. Kalau kuantitatif pakai GCS. Nah, silakan dibuka file yang ada di cedera tulang belakang atau cedera kepala dia. Di situ ada nanti gambar-gambarnya. Ya, apa aja yang dinilai di GCS itu. EMP ya, berarti kan mata, kemudian motorik, kemudian verbal. Nah, ya, mata berapa? 4. Ya, 4 penilaiannya. Motorik 6, verbal 5, jadi 15. Oke, 15. Dikatakan kompos mentis apabila GCS-nya 15. Ya, kompos mentis jadi sinkron, jadi nggak mungkin kita menentukan kesadaran tanpa GCS. Ya, nah GCS 15 berarti kesadarannya kompos mentis. Kalau kesadaran kompos mentis yang menurun menjadi apatis, GCS-nya berapa? GCS-nya 13-14. Somnolen, GCS-nya 9 sampai 12. Ya, kemudian soporo atau stupor. Soporo itu 7 sampai 8 GCS. Ya, soporo koma 4 sampai 6 nilainya. Sedangkan koma 1 sampai 3. Ya. 0, 3 ke bawah. 1 sampai 0 sampai 3 atau 1 sampai 3. Oke, sekarang di D, airway, breathing, sirkulasi udah semuanya, ya. Kemudian D, disability ini kita melihat kesadaran. Bagaimana caranya? Nah, ya, gimana caranya? Pak, buka mata. Nah, kalau seandainya dia buka mata, nilainya berapa? Langsung membuka mata dia, pas. Tapi kalau tidak membuka mata, mungkin dengan rasakan nyeri di sini ya, apa febra. Baru dia buka mata, nilainya 3. Tapi dengan cara ini juga dia tidak membuka mata, maka 2. Ya, tak sama sekali, maka 1. Ya, mengerang ya dia ya. Kemudian motorik. Nah, motorik lagi. Pak, angkat tangannya, angkat semuanya. Bisa ya, angkat semuanya ya. Bisa. Nilainya berapa? 6. Kemudian ternyata dia tak bisa move semua, kita rangsang nyeri. Dia bisa di mana Pak? Ini sebelah kanan, katanya kan ini mana nyeri kiri kan, berarti dia bisa lokalisasi nyerinya, tahu di mana dia. Berarti dia 5 ya, oke. Nggak bisa dia lokalisasi nyeri, namun ketika kita rangsang nyeri dia withdrawal, artinya dia menghindar. Berarti nilainya 4. Nah, ternyata setelah kita berikan rasa nyeri, harusnya dia kan menghindar begini ya, nyeri. Ternyata dia cara menghindarnya salah. Cara menghindarnya itu harusnya fleksinya normal, cuman dia fleksi tidak normal. Begini dia ya kan, 3. Fleksi normal kan begini. Kalau orang nyeri kan, kalau withdrawal yang 4 tadi kan langsung dia buang ya, 4. Tapi ini nilainya 3. Nilai 3 itu harusnya ketika dia rangsang nyeri, rupanya begini dia. Berarti nilainya fleksi abnormal namanya. Fleksi abnormal. Ya. Maka nilainya 3. Ternyata dia nggak bisa begini, dengan rangsangan berikutnya malah bukan begini, tapi dia begini badannya. Ya, ekstensi.
ekstensi abnormal 2 nilainya, ya. Kalau enggak sama sekali 1. Nah, itu cara nilainya, ya. Motorik. Bingung ya? Tapi ya belajar lagi seperti itu ya, gampangnya ya. Oke, nanti praktekkan. Kemudian yang verbal ya. Verbal berapa? 5 ya, dengan suara apa, di mana ini kan gitu ya. Oh, ada di IGD ya. Orientasinya bagus terhadap orang, tempat dan waktu ya. Orientasi bagus apabila yang 3 hal ini. Orientasi waktunya bagus, orangnya dia kenal ya, tempatnya dia kenal ya. Kemudian kalau 4 ya, kacau dia bahasanya ya. Tidak jelas ya. Tapi kalau 3, bahasa artikulasi R, D, C itu juga nggak jelas gitu ya. Nah, kalau yang tadi masih bisa terdengar ya. Kalau yang 3 masih nggak jelas artikulasinya. Namun kalau yang 2 hanya mengerang aja. Pak, bagaimana Pak kondisinya? Berarti berapa? 2. Nah, dijumlahkanlah yang tadi. Berapa nilai mata? Berapa nilai motorik? Berapa nilai verbal? Kalau ternyata nilainya 7, apa kesadarannya? Suporo koma. Kalau nilainya 4, Suporo koma. Ya, gitu ya. Soal ujian kayak gitu ya. Oke, saya disability. Kemudian jangan lupa lateralisasi. Apakah tadi pupilnya bereaksi terhadap cahaya tidak, kiri kanan ya, lateralisasi ya. Oke, disability clear ya. Airway clear, breathing clear, circulation clear, disability clear. D, kemudian E ya. E nya apa tadi? Exposure. Nah, untuk exposure pastikan dot ya, dot. Exposure dot. Dot itu apa? D nya deformity, apakah ada bengkak ya. Pokoknya open wounds, apakah ada luka terbuka. Kemudian T nya DOTS ya. T nya tenderness. Tenderness itu berarti adakan nyeri ya. Kemudian S swelling. Swelling itu adalah bengkak ya, bengkak. Jadi deformity, kelainan bentuk. O open wound, ada luka terbuka. T tenderness, nyeri. S nya swelling. Apa? Bengkak. Deformity apa? Kelainan bentuk. Ya. O open wounds, luka terbuka. Open wounds. T Tenderloin. nyeri ya. Kemudian S Swelling. bengkak. Oke, gimana caranya? Boleh dari kepala sampai kaki ya. Ada nggak dots ya, yang tadi ya? Ada nggak dot lehernya semuanya? Ada nggak dot ya? Dilaporkan itu. Kemudian jangan lupa selimuti pasien ya, selimuti pasien. Exposure tuh semuanya sudah diperiksa semuanya. Kalau diselimuti pasien, exposure clear ya. Baru F nya apa? Polikateter. Nah, polikateter ini kalau pada pria itu kan nanti kan nampak nanti pembekalan pada skrotum ya. Berarti kan tidak mungkin dipasang kateter. Tapi kalau enggak bisa dipasang kateter ya, pasang polikateter. Kemudian G apa? Gastric Tube. artinya pasang NGT atau OGT. Ternyata pasien ini ada perdarahan renorum, ada otoro vital sign, atau mungkin ternyata ada perdarahan di matanya, otoro, atau mungkin ada di hidungnya ya. Nggak mungkin pasang NGT di hidung perdarahan, maka biasa dipasang di OGT ya, ya. Oke. G, H apa? Head monitor. Head monitor pasang EKG ya. Pasang EKG berapa rodanya apa? Lihat gambaran EKG. Kalau gambaran EKG ternyata di situ memungkinkan untuk disisok, maka kita harus lakukan disisok penjatan tadi ya. Nah, ya. Dan yang terakhir baru imaging, bawa pasiennya ke konsen, dan itu baru selesai primary survey. Baru selesai tugas kita ya. Primary survey, baru setelahnya S secondary apa? Secondary berarti kan kita tanyakan kompak ya, sebagai apa aja itu kompak itu apa?
keluhannya, obat-obatan, makanannya, penyakit yang dulu dan kejadiannya apa. Ditanyakan pada keluarganya atau kalau dia sudah sadar. Itu sekundari survei ya. Nah, baru selesai S. Dan hari baru kita lakukan set lagi ya. TPS setnya apa? S satu lagi Nah, untuk stabilisasi ya pastikan pasien ini sudah stabil keadaannya, karena darahnya semuanya normal. Kalau kemungkinan pasiennya akan dirujuk, maka segera dievakuasi dan segera ditransportasi. Nah, sekarang untuk stabilisasi, yuk kita sekarang lihat tadi yang tiga orang mungkin tetap di sana ya. Kemudian satu megang LSB tadi mana? Nah, pegang LSB-nya, ya. Bawa LSB-nya di sini. Masukkan ke dalam dia. Ini juga. Ya. Oke. Ya, akan kita ya, dia dimiringkan ke sana. Ya, gimana cara miringkannya? Mana yang tiga orang? Ya, kamu tetap di situ ya, tetap di situ pegang kepalanya ya. Terus satu lagi bisa ambilkan helm. Ya, helm. Ambil helm. Nanti saya ajarkan bagaimana kalau tiga orang nih. Ya, oke. Tiga orang, satu leadernya ya, satu di kepala kita megang berdua keras yang ke sana. Ya, Yang undangnya nanti bisa cara di-upload di miringkannya YouTube, ini bisa dilihat. tangannya semua di sini. Bagi-bagi ya. Aku upload di YouTube aja kan di YouTube ya. Kamu juga. Aku juga nggak ada penyimpanan buat nyimpan, jadi aku upload di YouTube Nanti aja. ya cara miringkannya. Nah, ini kan pasiennya kan teratur ya. Nah, jadi harus ada nanti leader megang tetap di sana. Ya. Sudah helm? Ya, helm dulu. Ya, nanti seperti ini ya. Ya. Ya Allah, Elmi Jadi korban saudara. menyesal dia jadi sipen. Nah, ini kondisi pasien biasanya kalau dia tabrakan pakai helm, maka tidak sembarangan helm dilepas. Ya, caranya pegang dari sana helmnya dua-duanya begini, kayak jauh teras tadi. Pegang helmnya. Ya, pegang. Ya, oke. Kemudian dari penolong yang kedua, masukkan tangannya ke sini. Baru kamu tarik. Kamu narik. Tarik. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ya, jadi tidak sembarang tarik gitu. Akan jadi cedera, bertambah cedera. Ya, kita tahan. Itu cara narik helm ya. Oke, baik, dah selesai helmnya. Nah, sekarang pasang yang tadi. Ya. Oke, dah. Ya, dengan hitungan kamu 1 2 3 kepala juga tetap dipertahankan. Hitungan ke kanan ya, ke sana ya. Ke arah kita. Dan satu orang yang megang LSB ini dekatkan ini ke pasien. Pastikan ini sama nih jaraknya, kepalanya ke sini, nanti ini ke sini ya. Oke. Ya. Ya, sekarang silahkan dimiringkan dengan aba-aba. Miringkan. Oke. 1 2 3. 1 2 3. Oke, baik. Nah, ini baru ke sini ya, pastikan kepalanya ya. 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 Hitungan lagi 1 2 3. Kenakan, miringkan. 1 2 3. Nah, ini kan belum pas nih kan? Nah, ini kalau belum pas nanti ada namanya manuver zigzag. Ya, sebentar. Ya, tetap di posisi itu tangannya. Ya, sebentar. Ya, saya akan coba ajarkan manuver zigzag. Manuver zigzag ini yang leader ini tetap di sini. Megang ini ya, di bahunya ya, di bahu. Kemudian kita turunkan ke bawah, naikkan ke atas. Itu namanya manuver zigzag. Paham? Ya, jadi dengan hitungan ketiga ya, ke bawah ke atas ya, manuver zigzag. 1 2 3, up. Ya, seperti itu. Jadi gitu caranya ya. Oke. Bawah ke atas. Namanya manuver zigzag. Nah, sekarang baru kita stabilisasi. Ambil yang tadi itu merah. Gesper kiri kanan ya. Gesper dari ya. Nah, ini juga silakan di gesper. Oke. Ini udah setengah dulu.
perhatikan juga ya, ini namanya head stabilisasi ya. Ini dipaskan dekat keningnya seperti ini. Ya. Ini juga di Dagu. Nah, oke, jadi selesai. Udah selesai tadi. Ya, ini belum selesai. Nanti kita akan coba angkat sama-sama. Ya. Udah. Ya. Nah, tadi kan ada 3 ya, 4 ya. 4. Ini dulu deh Kak. Tarik. Ya, dah. Ya. 4 orang kiri kanan. Ya, kan 2 di sana, 2 di sini. Kita akan lakukan evakuasi, transportasi lah. Apa sih sini? Ya. Siapa yang kuat? Satu Ya. Mbak David tuh Ya, 1 di sana. 4. Ya, oke. Mana sini Ya. Nah, caranya gimana? Sebaiknya ke sana ke semuanya arahnya. Nah, jadi leadernya tetap dia melihat kondisi pasien. Dan posisinya harus sama kuda-kudanya. Sama. Ya, ya udah, oke. Foto dulu. Lepas di tangannya. Nah, sebelum saya ajarkan kira-kira bagus nggak? Akan gitu ya. Coba, silakan angkat. Bisa nggak? Tunggu Sebelum saya satu ajarkan. dulu. Leadernya sana. Ya, 1, 2, 3, angkat. Masih goyang-goyang kan? Masih. Oke, sekarang goyang-goyang. Ya. Sekarang kuncinya adalah di leader dan hanya 2 kuncinya supaya stabil, supaya ringan. Ya, coba tolong fokus ya di sini ke depan. Ya, di posisinya bagus, kemudian tas tangannya dan supaya stabil ya angkatnya itu. Tadi kan masih goyang-goyang ya. Nah, maka leader juga hitungan 1, 2, 3. Pas 3 kalian lihat yang di depan di bahu kiri kanannya. Kalau bahu kiri kanannya gerak baru gerak semua. Kalau dia belum gerak, ini nanti akhirnya oleng-oleng. Makanya ketika hitungan ketiga yang di depan fokus, 3 langsung gerak, siap. Begitu sudah bergerak baru ikut gerakan. Ya, coba dihitung. Iya. Fokus yang di depan ini, lihat bahunya. Ya. 1, 2, 3. Kayaknya jadi terlambat ya. Iya. Nah, oke, itu saja yang bisa kita ajarkan. Tentu banyak hasil latihan ya. Ya. Mulai TPS set, berarti kan sudah semua ya. Primary, secondary, stabil, evakuasi dan transportasi. Harusnya 10 hari atau kalau sekali pertemuan hanya setengah hari bisa selesai ya. Nanti kalian silakan